akhir-akhir ini pinjaman online itu memberikan kemudahan yang sangat-sangat pasti bagi kita, bahkan hanya dalam hitungan 10 ya 15 menit uang sudah bisa cair di rekening kita. Teman-teman sekalian, di era teknologi digital sekarang ini kita kenal yang namanya fintech ya, jadi financial technology. Nah, harus mengerti bagaimana pinjaman online ini tidak membuat teman-teman nanti terjerat dengan tipu muslihat yang mereka rancang begitu ya. Lalu kemudian salah satu solusinya kalau bisa jangan minjam online, kenapa harus dipaksakan, ya kan begitu ya. Bagaimana bisa mendapatkan solusi yang baik. Karena sebagaimana kita tahu ya teman-teman sekalian, bahwa akhir-akhir ini pinjaman online itu memberikan kemudahan yang sangat-sangat pasti bagi kita, bahkan hanya dalam hitungan 10 ya 15 menit uang sudah bisa cair di rekening kita. Teman-teman sekalian, di era teknologi digital sekarang ini kita kenal yang namanya fintech ya, jadi financial technology. Nah, pemberi pinjaman online ini juga seringkali melakukan kegiatannya tanpa izin, karena fintech ini sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang ya, dan regulasi digital. Nah, teman-teman harus mengerti bagaimana pinjaman online ini tidak membuat teman-teman nanti terjerat dengan tipu muslihat yang mereka rancang gitu ya. Dan pinjaman online Pak ternyata mengadopsi cara-cara yang di luar ini ya, yang ilegal tadi. Yang sampai yang melapor ke saya itu yang jadi korban sampai 60% Pak. Itunya bunganya. Ya setelah diakumulasi. Kan ini bukan membangun ekonomi rakyat lagi ini persoalannya. Ini benar-benar VOC gitu ya. Dan bagaimana kita cara mencegahnya? Mencegahnya tidak bisa kita lakukan dari secara sistem, karena era keterbukaan digital sekarang ini bisa menjangkau setiap orang, setiap masyarakat ya, tanpa ada batasan. Cara mencegahnya adalah kita memahami ya fintech yang seperti apa yang diakui oleh undang-undang, yang memiliki izin. Lalu kemudian salah satu solusinya kalau bisa jangan minjam online, kenapa harus dipaksakan, ya kan begitu ya. Nanti kita harapkan bahwa setelah teman-teman bisa berdiskusi hari ini, maka harapannya jangan jadi korban dan jangan mengorbankan,
lalu kemudian kabarkan juga kepada teman-teman yang lain. Nah, itu sebabnya kenapa secara khusus kita undang teman-teman untuk mengikuti fokus group discussion hari ini, ya, untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa. Saya kira demikian, terima kasih, dan secara resmi FGD ini saya buka. Maraknya pinjaman online ini memang merupakan satu hal yang saat ini masih ramai dibicarakan gitu ya. Karena prinsipnya adalah pada saat masyarakat membutuhkan dana gitu ya, pasti akan mencari cara yang cepat, murah, mudah gitu ya. Beberapa kasus memang sudah ditangani oleh pihak kepolisian gitu ya, dan juga pihak kepolisian menghimbau kepada para korban itu untuk melaporkan, sebetulnya melaporkan ke kepolisian atau misalnya ke lembaga seperti VOJK, supaya secara kelembagaannya nanti lembaganya akan diberikan sanksi gitu ya, dan kepada para pelakunya itu akan dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang gitu. Nah, memang yang harus kita waspadai adalah pada saat kita membutuhkan tambahan dana gitu, ada beberapa opsi yang akan muncul. Carilah opsi yang paling aman sebetulnya, paling aman. Ya. Dengan modal handphone, dengan dia sudah mempunyai KTP, modal dengan foto selfie, pinjaman langsung bisa di tangan. Dan pinjaman itu bermacam-macam, ada yang berupa uang langsung masuk rekening, ada juga yang mereka belanja. Jadi ada yang mereka beli iPhone, ada yang mereka beli laptop, karena memang itu kebutuhan kampus dan kebutuhan yang sangat urgent. Nah, maka pas kita mengadakan riset itu, hampir 50% dari mahasiswa kami mempunyai pinjaman, dan itu adalah nilai yang sangat fantastis. Ketika kita bicara masalah pinjol, itu memang tidak hanya anak yang masih ABG, bukan hanya orang tua ataupun siapapun bisa tergiur. Ini kita juga, Bank Indonesia juga menerima pengaduan atau pelaporan, dan sejauh ini memang yang paling banyak yang masuk ke kami, Bu, pelaporan ataupun kasusnya itu terkait kartu kredit. Dan paling banyak itu adalah soal etika penagihan. Jadi mungkin tadi ada yang sampai didatangi ya Bu ya ke kampus seperti itu, kemudian ditelepon ke semua saudara, ke semua kontak yang ada di HP. Nah, itu sebetulnya bisa dilaporkan Bapak Ibu, karena mereka yang memberikan pinjaman online ataupun pinjaman konvensional itu sudah ada kewajiban ataupun etika penagihannya yang sudah ditetapkan. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya menerima perlakuan yang tidak menyenangkan ataupun etika penagihan yang kurang sopan gitu ya Bapak Ibu, silakan dapat diadukan tentunya.